Pernahkah kalian menyadari saat kita berkendara di atas aspal jalan yang mulus, menyeberangi jembatan yang kokoh, atau melihat adik-adik kita belajar di sekolah dengan fasilitas yang memadai, itu tuh dari mana semua dana pembangunan itu berasal? Semua fasilitas publik yang kita nikmati setiap hari itu digerakkan oleh satu roda penggerak utama, yaitu pajak. Halo semuanya, perkenalkan, saya Muhammad Arsy Zafar Hadilah Hidayatullah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membedah hasil analisis mendalam saya mengenai bagaimana dinamika kesadaran masyarakat Indonesia terhadap peran vital pajak dalam menyokong keberlanjutan pembangunan nasional kita. Secara fundamental, berdasarkan undang-undang, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Memang betul, kita tidak menerima imbalan atau balas jasa secara langsung saat menyetorkan data tersebut. Namun, seluruh dana yang terkumpul murni digunakan oleh pemerintah itu demi kemakmuran rakyat. Biaya fasilitas umum hingga sektor esensial seperti kesehatan dan pendidikan. Di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, peran pajak ini sangat luar biasa masif. Sebagai contoh, nyata pada tahun 2020 saja, kontribusi sektor perpajakan berhasil mendominasi hingga 83,54% dari total seluruh penerimaan negara. Artinya, hampir seluruh napas pembangunan di negeri ini bergantung pada uang pajak. Namun di sini letak masalahnya. Meskipun kontribusi pajak ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, realisasi penerimaan fiskal kita sebenarnya masih belum optimal. Mengapa? Berdasarkan hasil telah mendalam dari berbagai tur perpajakan domestik, ditemukan sebuah fakta bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak di Indonesia secara umum masih berada di kategori yang rendah hingga sedang. Masih terjadi kesenjangan atau gap yang besar antara target pertumbuhan penerimaan negara dengan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Banyak dari wajib pajak, baik perseorangan maupun pelaku usaha, yang masih memandang pajak sebagai beban finansial yang merugikan ketimbang melihatnya sebagai investasi gotong royong untuk masa depan bangsa. Sekarang kita apa sih yang ngebuat masyarakat kita masih tidak taat pajak? Dari hasil sintesis literatur terdahulu, saya merangkum ada 4 faktor hambatan sistematik dan psikologis paling dominan. Faktor pertama adalah integritas dan data kelola pemerintah. Kita harus jujur mengakui bahwa kepercayaan publik atau public trust memegang peranan kunci. Wajib pajak cenderung menahan diri untuk membayar pajak jika mereka mempersepsikan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak transparan. Lalu adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran oleh segelintir oknum aparatur negara secara drastis menurunkan motivasi masyarakat sehingga muncul stigma negatif bahwa uang yang mereka setorkan tidak dialokasikan dengan benar. Faktor kedua adalah literasi perpajakan yang minim. Banyak sekali warga negara kita yang sebenarnya berniat baik, namun mereka terbentur oleh ketidaktahuan. Mereka bingung bagaimana cara mendaftar NPWP,
bagaimana rumus cara menghitung pajak penghasilannya, hingga bagaimana mekanisme pelaporannya. Ketika sosialisasi perpajakan belum menyentuh masyarakat awam secara merata, administrasi perpajakan akhirnya dicap sebagai sesuatu yang rumit, berbelit-belit dan membingungkan. Lalu faktor yang ketiga itu di kondisi ekonomi dan luasnya sektor informal. Nah, seperti yang kita tahu, struktur ekonomi di Indonesia ditopang oleh sektor UMKM dan ini usaha informal. Nah, banyak pelaku usaha mikro yang operasional itu memiliki legalitas hukum yang resmi atau laporan keuangan yang ternyata terapi. Hal ini membuat posisi mereka berada di luar jangkauan terhadap pengawasan administrasi perpajakan, sehingga potensi pajaknya sulit untuk dioptimalkan. Lalu faktor yang keempat adalah psikologi sosial dan persepsi sanksi di Indonesia. Kepatuhan sukarela atau voluntary compliance belum sepenuhnya mengakar. Mayoritas masyarakat baru bergerak membayar pajak apabila mereka merasa terdesak oleh ancaman sanksi hukum. Nah, sanksi memang berfungsi sebagai alat preventif agar masyarakat patuh. Namun jika penegakan sanksi di lapangan terkesan tebak, pilih, atau kurang tegas, maka wibawa dari hukum perpajakan itu sendiri akan melemah di mata publik. Lalu, bagaimana langkah nyata itu untuk kita mengubah kondisi ini dan menaikkan kesadaran pajak ke level lebih tinggi? Solusinya tidak bisa dipaksa sebelah, melainkan harus menerapkan strategi dua arah secara simultan. Pertama, dari sisi pemerintah, selaku penyedia layanan, dan reformasi fiskal harus terus digaungkan secara konsisten. Salah satunya melalui implementasi undang-undang, harmonisasi peraturan perpajakan, atau UHPP yang komprehensif. Pemerintah wajib menunjukkan transparansi penuh atas alokasi dana pajak ke dalam bentuk fisik yang bisa dirasakan langsung, seperti perbaikan fasilitas transportasi, jembatan penyeberangan anak sekolah yang aman, hingga jaminan kesehatan. Selain itu, modernisasi digital lewat optimalisasi sistem aplikasi seperti e-filing harus dibuat seinklusif dan semudah mungkin agar ramah bagi semua kalangan usia. Kedua, dari sisi kita sebagai masyarakat dan wajib pajak, kita melakukan transformasi pola pikir atau mindset. Edukasi perpajakan tidak boleh hanya diberikan kepada mereka yang sudah bekerja, tetapi harus diintegrasikan sejak dini ke dalam institusi pendidikan formal. Penguatan program seperti tax center di perguruan tinggi dan kampanye literasi tinggi digital yang kreatif sangat efektif untuk menyasar generasi muda, termasuk rekan-rekan mahasiswa generasi Gen Z. Kita harus membumikan konsep bahwa pajak bukanlah untuk pemotongan kekayaan secara paksa, melainkan sebuah instrumen gotong royong yang mulia demi keberlanjutan bangunan tanah air kita. Sebagai kesimpulan, kesadaran pajak yang ideal di Indonesia hanya akan tercipta jika sinergi harmonis. Jika ada sinergi harmonis, pemerintah bergerak dengan memegang teguh integritas serta transparansi, sementara masyarakat meresponnya dengan kepatuhan sukarela yang didasari kelancaran literasi. Saya Muhammad Arsi Jafar Hadirin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.